Halo semuanya, baru saja ChatGPT telah merilis versi terbarunya yaitu GPT 5.2. Mereka mengumumkan ada 3 versi, yaitu versi instan, versi thinking, dan juga versi pro. Ini seperti ketika mereka mengumumkan GPT 5.1 kemarin. Nah, pada video kali ini saya ingin mengunci model terbaru GPT 5.2 ini untuk membuat beberapa kebutuhan seperti membuat simulasi, membuat storyboard atau alur cerita dari sebuah animasi, coding, membuat website, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu akan saya tunjukkan peningkatan apa saja yang dilakukan oleh GPT 5.2 ini. Bisa kita lihat di website resminya, yaitu GPT 5.2 Thinking ini, dia memiliki peningkatan yang signifikan dari GPT 5.1. Ini saya berbicara yang versi thinkingnya, karena ini merupakan versi yang sangat saya rekomendasikan buat kalian yang ingin menggunakan ChatGPT ini. Dari beberapa benchmark ini, ChatGPT 5.2 Thinking ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan dari GPT 5.1 yang thinking. Kalian bisa melihat di layar ini. Di sebelah kiri ini adalah GPT 5.2 Thinking, sebelah kanan adalah GPT 5.1 Thinking. Di sini perbedaannya cukup signifikan. Untuk yang pertama ini 70 sama 38,8%. Yang atas ini merupakan tugas-tugas untuk profesional ya, seperti pembuatan email, membuat laporan, merangkum sebuah dokumentasi, dan lain sebagainya. Lalu yang baris kedua ini untuk software engineering ya, kayak coding, pembuatan aplikasi, pembuatan website, pembuatan game, dan lain sebagainya. Ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Ini ada contoh pembuatan laporan Excel ya, di mana sebelah kiri ini adalah GPT 5.1 Thinking, sebelah kanan adalah GPT 5.2 Thinking. Kalau kita lihat di sini, laporan dibuat oleh 5.1 Thinking ini, dia memiliki tampilan yang sangat sederhana untuk laporannya. Sedangkan GPT 5.2 Thinking ini, dia lebih memiliki tampilan yang enak untuk dilihat ya, desainnya juga lebih berwarna, lalu dia dikelompokkan per kategori, dan ini lebih mudah untuk dilihat oleh orang lain atau klien. Misalkan kalian ingin membuat laporan atau report ke atasan kalian, atau ke klien, mereka akan lebih enak untuk melihat laporan yang kalian berikan. Nah, untuk coding sendiri, ChatGPT 5.2 ini juga memiliki performa yang sangat-sangat baik ya. Nah, kita lihat di grafik yang ini, untuk ChatGPT 5.1 Thinking, Hack, dia memiliki skor 51% keakuratannya. Terus yang ChatGPT 5.1 Codex Max yang X-Hack ini memiliki keakuratan 52%. Sedangkan yang GPT 5.2 Thinking ya, dia memiliki keakurasian 56%. Ini menunjukkan bahwa dari segi coding, GPT 5.2 ini memiliki performa yang jauh lebih baik daripada GPT 5.1. Grafik berikutnya menunjukkan bahwa ChatGPT 5.2 ini memiliki tingkat error yang lebih rendah daripada GPT 5.1 Thinking. Grafik ini menunjukkan yang GPT 5.2 Thinking ini untuk tingkat keerrorannya itu 6,2%, sedangkan GPT 5.1 Thinking ini memiliki tingkat keeroran 8,8%, yang mana ChatGPT 5.2 Thinking ini lebih akurat dalam memberikan jawaban. Nah, grafik berikutnya menunjukkan bahwa ChatGPT 5.2 Thinking memiliki jawaban yang lebih baik daripada GPT 5.1 yang Thinking ini. Berdasarkan grafik ini, jadi semakin banyak, ini long konteks ya, konteks yang panjang. Artinya, setiap inputan atau perintah yang lebih panjang, ChatGPT 5.2 ini memiliki tingkat jawaban yang stabil ya. Di sini 5.2 Thinking ini memiliki tingkat keakuratan jawaban itu 98%, mendekati 100%. Kalau kita lihat di bawah ini 8K, 32K, 64K, 128K, sampai 256K, ini maksimal. Semakin banyak token yang kita masukkan atau semakin kompleks perintah yang kita berikan ke ChatGPT, maka dia akan semakin berat juga untuk memproses jawabannya. Nah, biasanya semakin panjang token atau request atau permintaan yang kita berikan ke ChatGPT, maka ChatGPT memberikan jawaban yang agak ngawur, halusinasi. Jadi di sini dari grafik ini bisa kita lihat ya, tingkat halusinasian dari ChatGPT 5.2 ini sangat rendah, guys. Karena di sini tingkat keakuratannya dia mendekati 100%, di atas 90%. Sedangkan yang GPT 5.1 semakin panjang token yang kita berikan atau perintah yang kita berikan kepada ChatGPT, GPT 5.1, maka dia memberikan jawaban yang semakin ngawur. Kalau yang ini tingkat keakuratan ChatGPT membaca image atau gambar yang kita berikan untuk dianalisa. Kalau GPT 5.1 dia memberikan jawaban yang kurang detail ya. Sedangkan GPT 5.2 ini lebih detail. Dari part-part atau komponen-komponen yang ada di elektronik ini, GPT 5.2 ini mampu mengidentifikasi masing-masing part yang ada di dalam rangkaian elektronik ini. Dia mampu mengidentifikasi komponen yang paling kecil yang ada di motherboard ini.
Sebelah kanan adalah GPT 5.2, sebelah kiri adalah GPT 5.1. Oke guys, kali ini saya akan menguji, yang pertama menguji ChatGPT 5.2, kita bandingkan dengan ChatGPT 5.1 untuk membuat simulasi lalu lintas yang ada di perempatan. Oke, yang pertama kita coba dulu 5.2 thinking ya. Saya mencoba di sebelah kiri ini, pilih aja yang thinking. Pastikan di chatbot ini aktif ya, thinking. Lalu masukkan prompt seperti ini. Buatkan simulasi lalu lintas mini, intersection, dan jalankan di kanvas. Enter aja. Sambil menunggu jawaban dari ChatGPT 5.2 thinking ini, saya beralih ke GPT 5.1 thinking. Kita masukkan prompt yang sama, lalu kita enter. Kita tunggu jawaban dari kedua model ini. Oke, di sini ChatGPT 5.2 thinking sudah selesai membuat simulasinya. Sedangkan 5.1 ini juga sudah selesai membuat simulasinya. Kita lihat di sini kode yang dihasilkan cukup kompleks ya. Tapi kita nggak usah fokus ke codingannya, langsung saja ke preview guys. Nah, ini adalah preview yang dihasilkan oleh GPT 5.2. Jadi di sini hijau ya, sebelah sini hijau, maka dia jalan ya. Kalau merah berhenti ya. Oke, dia merah sebelah sini. Oke, merah, hijau, jalan ya. Di sebelah kanan ini ada parameternya guys. Parameter yang bisa kita atur-atur untuk kecepatan simulasinya. Nih, misalkan nah, jalannya cepat banget, kita lambatin. Oke. Terus span rate ya, kita tinggikan tingkat kemunculan. Jadi semakin banyak ini mobilnya. Kita ini aja di kecilin aja ya, 3 cars per min atau per lane ya, 3 mobil lah per menit atau per lane. Jadi nggak terlalu ini dekat jaraknya ya. Kita lihat hasilnya ya, jadinya sepi lalu lintasnya, mungkin malam-malam seperti itu. Dan bisa kita review lebih baik lagi. Kalau terlalu banyak mobilnya maka kesulitan untuk mereviewnya. Hijau. Oke. Coba kita ramekan 6 misalkan 6 mobil. Dan ini durasi hijau ya. Durasi hijau juga bisa kita atur-atur. Lebih lama hijaunya. Oke. Ini durasi kuning. Biasanya kuning itu lebih pendek durasinya. Hijau lebih lama. Kita lihat dulu untuk simulasinya ya. Di sini ada pause, berhenti, oke. Terus di play, jalan lagi. Sip. Fiturnya jalan, ini reset. Oke, hilang semuanya mobil. Kita reset dari awal. Nah, jadi seperti ini. Hijau, ini merah ya. Bentar, saya coba cerna dulu. Oh, berarti dia mengikuti lampu yang ini. Ini merah, berhenti. Merah yang ini. Oke. Terus di sebelah sini ada carsnya 2, yang lewat 4, FPS-nya 60. Sebelah kiri ini lampu NSG, yellow, red, RW, G. Ini ada kecepatannya, menitnya, green. Ganti. Oke ya. Saya rasa ini cukup bagus untuk simulasinya. Nah, di sini ada tipsnya, tips cepatnya. Naikkan span rate buat lihat antrian panjang. Keterangannya ya, keterangan dari masing-masing parameter ini. Perbesar durasi hijau untuk meningkatin dropouts satu arah. Kalau simulasi macet total, klik reset. Nah, jadi tombol reset ini kalau simulasinya ini macet. Misalkan ada mobil yang mogok di sini, di tengah-tengah sini, maka perlu kita reset. Oke, kita pause dulu. Kita beralih ke GPT 5.1 thinking. Loh, kalau yang ini saya suruh jalanin di kanvas, dia nggak dijalanin di kanvas ya. Dia suruh cara pakainya copy seluruh kode di atas, simpan sebagai file, misalnya simulasi lalu lintas .html, buka file tersebut di browser Firefox, kamu akan lihat persimpangan plus mobil-mobil bergerak di kanvas.
gunakan tombol pause atau resum untuk melanjutkan simulasi. Tapi saya tidak mau seperti ini. Instruksi saya adalah jalankan langsung di kanvas melalui ChatGPT ini, bukan mengcopy kode ini ke kode editor lalu kita jalankan secara manual di browser, bukan seperti itu. Jadi menurut saya 5.1 ini salah dalam menangkap instruksi yang saya berikan. Ya, dari sini kita sudah melihat perbedaan atau peningkatan GPT 5.2 dibanding GPT 5.1. Oke, kita akan lanjut ke pengujian kedua, guys. Ini di stop dulu ya. Stop dulu, close. Oke, buka chat baru lagi. Jadi saya masukkan prompt seperti ini. Create a single page app di single HTML dan mengikuti instruksi seperti ini. Namanya Ocean Wave Simulation. Goalnya display realistic animated waves. Fiturnya change wine speed, wave height, lighting. The UI should be calming and realistic. Kita enter aja ya. Kita mulai dari ChatGPT 5.2 Thinking. Biarkan dia bekerja. Kita ke tab berikutnya. Ya, kita chat baru aja. Masukkan prompt yang sama. Ya, di sini pakai thinking juga sama, standar. Ya, thinking standar ya, bukan yang extended. Lalu di enter aja atau klik panah ini. Oke ya, simulasi kedua sudah jadi. Mari kita review dulu untuk ChatGPT 5.2 yang thinking. Preview aja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini 5.2 thinking. Di sini ada panel untuk ngatur simulasinya. Ada wine speed, wave height, lighting, ada reset dan pause. Coba kita yang pause dulu ya. Oke, resum. Oke, terus wine speed, ini angin. Kecepatan anginnya, oh cepat nih ya. Oke, cepet banget. Full. Ya, oke. Bergelombang gini ya. Nah, kita lambatin. Oke, untuk wave height ya, ini kita untuk mengatur tinggi gelombangnya. Nah, ini tinggi seperti ini tampilannya. Oke, ya, ini rendah, nggak ada gelombang, lautnya tenang. Nah, ini 0,16 seperti ini ya. Terus ini pencahayaan, lighting, dusk glow, terus break down. Oke. Oh ya, ini gelap ya. Terus ini agak kebiru-biruan ya, agak terang gini. Kayak breed. Ini bisa diatur-atur ya. Oke, seperti ini ya tampilannya yang dihasilkan oleh ChatGPT 5.2 Thinking. Nah, oke guys, kita beralih ke yang GPT 5.1 Thinking. Preview. Ya, hasilnya seperti ini untuk GPT 5.1 Thinking. Bentar. Ini wine speed, wave height, lighting. Ada 3 sama ya. Terus layer sign, swells. Ini parameter-parameternya. Terus di sini ada tipsnya, ya. Terus ini option-optionnya, labelnya aja nih. Label ini nggak bisa diklik. Yang bisa di swipe adalah yang sebelah sini. Coba kita naikkan when-nya. Ya. Seperti ini gelombangnya. Oke, wave height. Oke ya. Jadi kurang realistis ya menurut saya. Ini lightingnya diubah-ubah. Kalau ini lightingnya lebih kelihatan ya perbedaannya. Kalau yang di GPT 5.2 tadi kurang kelihatan. Tapi untuk grafiknya itu lebih baik yang tadi ya, 5.2 thinking tadi. Untuk lautnya itu terlihat nyata ya, terlihat seperti gelombang pada laut beneran. Nah, kalau ini kayak 2 dimensi ya, kalau yang ini ya, dia ke sini. Nah, mari kita lihat lagi yang sebelah sini 5.2 thinking ya, seperti ini, kita resum. Oke, kalau tadi ada nggak ya, pause resum? Tidak ada guys, jadi yang di 5.1 thinking ini tidak ada pause resum. Nah, ini kita resum ya, hasilnya seperti ini. GPT 5.2 thinking. Ternyata peningkatan yang dilakukan GPT 5.2 thinking
dari 5.1 yang thinking ini cukup signifikan dari segi grafik dan juga dari segi pemahaman instruksi yang kita berikan. Oke guys, kita lanjut ke pengujian ketiga. Kita akan meminta untuk ChatGPT 5.2 ini untuk memberikan 10 ide YouTube Short seperti ini ya. Buatkan 10 judul video YouTube Shorts yang SEO friendly dengan topik edukasi. Enter aja. Kita masukkan prompt yang sama untuk GPT 5.1 yang thinking. Kita enter aja. Kita lihat di sebelah sini 5.2 thinking ini sudah memberikan jawaban ya. Di sini ada belajar coding mulai dari nol, harus mulai dari mana? HTML versus CSS, JavaScript, bedanya apa? Cara belajar ngoding. Ini tentang coding ya, karena saya sering menanyakan hal tentang coding website, maka dia memberikan responnya yang tentang coding. Yang menarik di sini, di paling bawah, dia ngasih saran nih, kalau kita kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini, dia ngasih saran untuk fokus ke salah satu nih, misalkan AI Tools, Web Dev pemula, React atau Next.js, dan juga karir atau kejar remote. Kita lihat yang GPT 5.1 thinking. Dia lebih ke ini ya, sama untuk topiknya, belajar cepat, 1 menit paham konsep ini. Lebih ke umum ya, untuk edukasi secara umum. Jadi nggak fokus ke software development atau coding. Lebih ke umum, dan di sini dia sepertinya nggak mengingat percakapan kita sebelumnya. Makanya dia ngasih jawaban yang lebih umum. Kalau yang ChatGPT 5.1 thinking. Nah, untuk yang paling pentingnya sih ini ya, follow up dia seperti apa. Kalau kamu mau, ini di bawahnya, kalau kamu mau, kamu bisa kasih tahu dulu fokus edukasinya lebih ke apa. Nah, dia lebih ngasih tahu ya, fokus. Kalau kita nggak ngasih tahu edukasinya ke apa, dia ngasih jawaban yang general ya. Di sini kita ditawarin lagi fokusnya ke apa nih? Misalkan coding, karir, sekolah, kuliah, keuangan atau self improvement. Nanti aku bikin versi yang lebih nice plus ada kata kunci spesifik. Nah, jadi untuk 5.1 ini lebih ke general. Tapi yang 5.2 ini bagusnya dia mengingat lebih personal dengan kita. Jadi biasanya saya menggunakan ChatGPT ini memang untuk riset tentang coding, tentang website, tentang AI dan lain sebagainya. Maka dia memberikan idenya tentang website. Kalau yang GPT ini sepertinya dia nggak mengingat percakapan saya sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di sini sih lebih ke preferensi teman-teman ya. Misalkan kita coba prompt yang lainnya ya. Misalkan di sini buatkan naskah untuk video YouTube dengan konten animasi 3D anak yang cocok untuk mengisi waktu liburan anak-anak di rumah. Kita copy dulu ya untuk kita berikan ke ChatGPT 5.1. Oke. Biarkan dia berpikir dulu, kita beralih ke 5.1. Pastikan prompt yang sama, enter aja. Kita lihat di 5.2 ini dia masih berpikir guys. Nah, dia mulai memberikan jawaban. Oke, kita review jawaban dari ChatGPT 5.2 yang thinking. Nah, jawabannya seperti ini. Naskah video YouTube untuk konten animasi 3D anak yang cocok menemani liburan di rumah. Formatnya dibuat siap produksi. Ada timecode, aksi kamera, dialog, SFX, dan pesan edukasi. Targetnya umur 5-10 tahun. Durasi 8-10 menit. Judulnya ini, misi liburan di rumah, 5 tantangan seru biar nggak bosan, animasi 3D. Dia ada karakternya, oke, terus settingnya, ini naskah plus storyboard. Buat teman-teman yang ingin membuat storyboard menggunakan ChatGPT, ini saya sarankan dia lebih ke human ya, lebih ke manusia menurut saya. Nah, seperti ini storyboardnya, ini misi 1, misi 2, misi 3, misi 4. Nah, dia lengkap dengan adegannya ya, misi 5. Selain itu di bawahnya ada catatan produksi animasi 3D biar enak ditonton nih. Kita dikasih tipsnya ya. Gayanya seperti apa, komedi ringan, terus pacing ya, potong adegan setiap 2-4 detik biar anak fokus, oke. On screen text, terus ada keamanan. Nah, kita lihat yang di 5.1. Nah, dia seperti ini, kasih judul juga ya. Judul video bisa dipakai di YouTube nih. Liburan seru di rumah, petualangan kotak ajaib.
Daftar karakter. Oke, ada karakternya sama. Yang di 5.2 tadi, oke ada karakter, terus setting ya. Kalau di 5.1 ini langsung struktur naskahnya. Scan by send, send 1, send 2, send 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guys. Dan di sini nggak ada dikasih saran ya. Dikasih saran tips untuk memaksimalkan animasi yang kita bikin nanti. Kalau di sini yang 5.2 itu ada guys ya, catatan produksi. Nah, dikasih tips ya. Paling nggak kita dikasih gambaran gimana cara produksi film animasi 3 dimensi. Kalau yang di 5.1 ini kita review dulu per scene-nya. Scene-nya itu ada beberapa bagian, ada visualnya seperti apa, terus narator, voice over, terus ini Raka ya, ini dialog Raka, terus Lia, terus visualnya seperti apa, terus ada ibunya. Jadi di sini ada karakternya ada 4 ya. Yang keempat, karakter keempat ini kucing, dia opsional. Yang karakter 3 ini adalah manusia. Lalu yang di 5.2 ini ke atas lagi, di sini karakternya ada 4 sama. Kiko, Lala, Robo, ada robot kecil, sama kucing. Jadi karakter manusianya 2, ada robot, karakter robot, dan juga ada karakter kucing. Settingnya, di sini ada setting guys. Kalau yang di 5.2 nggak ada setting. Jadi ini latarnya di mana? Kalau di sini ada settingnya di ruang keluarga, kamar, dapur, halaman kecil atau teras. Lebih lengkap ya menurut saya. Lalu naskah dan storyboard. Nah, di sini visualnya di ruang keluarga. Kalau di sini langsung. Oh, bukan. Di sini ada visual juga. Kamera titip pen masuk ke ruang keluarga. Oke. Ruang keluarga. Kalau di sini lebih jelas ruang keluarga. Terus Kiko dan Lala rebahan di karpet. Mainan berserakan. Kamera, SFX. Terus ini dialognya. Cuma di sini nggak ada voice overnya guys, yang di 5.2 thinking. Kalau di sini dikasih narator voice over. Kalau dia yang di 5.2 ini nggak ada voice overnya. Kalau yang di 5.1 ini ada voice overnya. Kalau ini tergantung teman-teman ya, mau animasi yang pakai voice over atau yang cuma dialog-dialog aja. Begitu juga scene-scene yang berikutnya ya. Kalau di sini dipecah nih naskah storyboardnya. Ini dikasih misi. Kalau yang di 5.1 ini ada misinya. Jadi dia full dialog dari si animasinya. Kalau yang di 5.1 ini dikasih voice over. Nih ya, ada voice overnya. Di setiap scene ada voice overnya. Nah, kalau seperti ini, kembali ke teman-teman ya untuk storyboardnya. Kalian mau gaya animasi seperti apa? Yang voice over atau full dialog di dalam animasinya. Cuma yang saya tekankan di sini yang menjadi garis bawah, kalau yang di 5.2 ini kita dikasih tips untuk produksinya ya, catatan produksi animasi 3 dimensi. Ini sangat penting untuk teman-teman yang masih bingung gimana caranya membuat animasi. Kalau yang di 5.1 ini tidak ada catatan untuk proses produksinya seperti apa, harus seperti apa. Ya, buat yang masih pemula, ini masih kurang lengkap. Mereka masih bingung dengan storyboard seperti ini, proses produksinya nanti seperti apa. Kalau di 5.2 sudah jelas gaya seperti apa, copy ringan ya. Lalu patchingnya, potongan adegan setiap nih dikasih tips ini, potong adegan setiap 2 sampai 4 detik biar anak fokus guys ya. Kalau menurut saya lebih kayak kita chat sama orang lain. Kayak kita ngobrol sama manusia. Kita dikasih tips juga bagaimana cara produksinya. Nah, oke guys. Kurang lebih seperti itu review saya tentang ChatGPT 5.2 yang upgrade dari ChatGPT 5.1. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga ingin mencoba ChatGPT 5.2. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video baru seperti ini. Dan pada video berikutnya, saya akan membahas fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh ChatGPT yang sangat penting buat pemula. Sampai jumpa di video berikutnya.